Baik, Shalom. Bapak Mama yang diberkati Tuhan. Hari ini kita dituntun oleh terang tema belajar dari penderitaan untuk menghadirkan transformasi, atau belajar dari keadaan susah untuk menghadirkan perubahan bentuk. Ya toh? Saya tidak tahu bahwa kemudian nanti kita yang alami susah kita masih bisa senyum kok tidak. Karena di mana-mana tuh umumnya kalau menderita pasti muka asam, tidak tenang, tidak nyaman. Mungkinkah ketika kita mengalami sesuatu yang disebut penderitaan, kita masih dalam keadaan tersenyum? Itu yang mungkin sampai hari ini kita sementara belajar menuju ke situ. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, bicara tentang penderitaan semua orang tahu. Katong sana usah kasih tahu lagi yang disebut penderitaan itu apa. Kalau disebut penderitaan itu di mana suasana hati kita, ya, atau suasana di kehidupan kita, entah bicara tentang fisika, entah bicara tentang psikologi kita, kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Menderita itu tidak menyenangkan. Atau ada yang bisa katakan hari ini, saya senang sekali menderita. Saya senang sekali dihina. Saya senang sekali untuk dimaki-maki, saya senang sekali untuk mendapatkan pukulan, cacian dan segala macam. Tentu tidak ada yang mau begitu. Semua orang di mana-mana kalau tanya mau menderita dia tidak akan angkat tangan. Kalau ditanya mau bahagia, semua orang pasti mau mengalami kebahagiaan. Tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan? Nah, itu yang soal. Semua orang mau bahagia, tapi semua orang tidak juga mau untuk menghadirkan kebahagiaan itu. Karena dia bingung. Bagaimana cara untuk menghadirkan kebahagiaan? Saya ingat minggu lalu kalau tidak salah saya bilang bicara tentang mau menerima sebuah masalah, mau keluar dengan mudah dari sebuah masalah tergantung ini. Ya toh? Otak pikir apa, hati respon apa. Ah, begitu. Tergantung ini sebenarnya. Cara kita untuk melihat sesuatu itu bagaimana? Ada yang mungkin masalah sama, tapi cara kita menghadapi masalah atau melihat masalah itu jadi berat atau tidak tergantung orang. Masing-masing orang cara melihat beda-beda. Masing-masing orang cara menanggapi beda-beda. Itu orang bilang tergantung orang. Nah, hari ini kita belajar bagaimana sebuah penderitaan menghadirkan perubahan. Saya tidak tahu hari ini kita yang sampai detik ini hidup berhadapan dengan semua tantangan, semua masalah. Apakah kemudian kita merefleksikan itu untuk buat perubahan atau tidak, itu tergantung kita. Karena ketika sebuah masalah datang dalam kehidupan kita, kita harus refleksi itu bahwa ini dari mana, ini penyebab apa. Apakah dari luar atau itu dari diri saya, itu kita harus omong itu. Katong jangan ada pada dalam keadaan pasrah bilang sudah ini takdir. Tuhan so atur bahwa katong menderita. Woi, kalau begitu terus susah sonakan lari. Susah ada di kita terus. Karena katong menganggap bahwa itu takdir. Iya toh, kadang-kadang katong bilang sudah Tuhan sudah hadirkan kita, ciptakan kita untuk begini so. Atau sederhana orang bilang gini, NTT itu miskin, NTT itu gersang. Tuhan sudah takdirkan katong hidup di tempat bermasalah jadi katong begini-begini sudah. Tidak ada perubahan, tidak ada sikap yang menunjukkan tentang saya mau merubah sesuatu. Saya mau buat sesuatu. Saya ingat itu 2018 saya ikut satu kegiatan di Makassar. Itu kegiatan semacam forum orang-orang yang melakukan begitu banyak perubahan yang ada di Indonesia Timur, semua berkumpul di situ. Ada yang orang rubah bagaimana caranya minyak jelantah hasil gorengan mama-mama di rumah itu dia kumpul untuk kemudian dia rubah menjadi bahan bakar yang hemat energi, yang hanya satu botol begini bisa jalan 3-4 kilo, bisa lebih. Atau ada komunitas yang kemudian membuat satu gerakan-gerakan baru. Ada gerakan-gerakan perubahan dan itu mereka ada dalam komunitas-komunitas yang kemudian mereka berkumpul untuk menunjukkan inovasi-inovasi.
Saya senang sekali ikut itu kegiatan. Saya bilang ternyata banyak orang-orang hebat dari Indonesia Timur yang kemudian menghasilkan. Kalau dari NTT ini, saya ingat itu Lakuatku Jawas yang ada di Kapan. Itu satu kelompok komunitas yang dibentuk untuk latih anak-anak untuk budaya, pendidikan, segala hal dong latih. Anak-anak bisa berbahasa Inggris, anak-anak kenal depung budaya, bisa berbahasa daerah, memahami betul budaya dalam kehidupan mereka, digali baik betul-betul bahwa yang nilai-nilai nenek-nenek itu sudah tinggalkan itu mereka hadirkan kembali. Oh, ini maksudnya. Cara mereka menafsir motif-motif yang ada di kainnya, ini maksud apa, budaya kita bilang apa, itu dilatih kembali, diingatkan. Saya pikir kita banyak orang timur, kalau tanya bilang itu motif itu bilang apa, tidak semua tahu toh, tidak semua paham. Atau kita orang Rote ini motif bilang apa, Sabu, semua pasti tidak semua tahu. Karena nilai-nilai itu tidak diteruskan. Atau mungkin diteruskan tapi ketong yang tidak mau dengar. Nah, ini masalah ada di sini. Di Yesaya sudah diberitakan tentang Mesias. Tapi dia pun soal adalah sampai di perjanjian baru informasi tentang Mesias yang menderita ini tidak masuk di dalam otak. Tidak bisa dong terima. Kenapa tidak bisa dong terima? Karena dalam pemahaman Mesias, mereka mesianik itu, orang yang diurapi itu orang yang berdiri menjadi raja. Orang yang berdiri menjadi pemimpin yang membawa kesejahteraan, kedamaian, kesuksesan dan sebagainya. Dalam cerita ini Israel ada dalam penindasan. Mereka sementara dibuang di Babel. Tugas dari Yesaya mengingatkan mereka tentang hal itu. Bahwa sebenarnya Israel ada di dalam penderitaan itu karena kepemimpinan dari dalam rumah tangga sampai ke bawah. Bagaimana meneruskan informasi-informasi tentang Tuhan itu yang tidak terus. Atau mungkin diinformasikan tapi tidak duduk dengan baik di hati. Ini saya ingat saya dulu kalau orang tua saya dong cerita tentang dong masa lalu. Kadang-kadang katong cepat jawab bilang itu dulu toh. Sekarang beda. Son bisa kayak begitulah bapak dan mama. Kadang-kadang katong tentang dong pun cerita. Padahal sebenarnya biar korong cerita saja. Biar korong kasih tahu saja. Supaya kita tahu tentang cerita kehidupan mereka waktu dulu itu. Itu susah kok senang. Bahwa hari ini kita jadi orang hebat karena ada penderitaan yang dulu toh. Karena ada kesusahan yang dulu. Tidak ada yang berdiri langsung jadi orang hebat di sini, tidak. Tapi karena ada perjuangan orang tua di kampung, maka ada banyak yang datang sekolah di Kupang. Karena ada banyak orang tua yang di bawah matahari yang susah, ada banyak yang sementara ini berkuliah dan kemudian bisa selesai ambil sarjana. Tapi ternyata justru semua bisa memahami itu. Ada yang gagal, datang dari jauh-jauh di kampung sana. Orang tua suka kasih bekal, bilang ingat, mama dan bapak bikin syukuran ini, lu mau pi Kupang ini supaya kami doakan you sampai di Kupang. Sekolah baik-baik. Tapi ternyata juga ada yang kena seleksi alam tuh banyak juga. Yang masuk kuliah 50 orang, tapi yang lulus hanya 10 orang. 40 di mana? 40 terpengaruh dengan keadaan di sekitar. Mudah-mudahan kita yang duduk hari ini semua yang sementara berjuang dengan hal itu. Pengaruh-pengaruh ada banyak datang. Tapi pengaruh-pengaruh itu tinggalkan. Kenapa? Ada perjuangan di kampung sana untuk saya ada di sini. Ada penderitaan di kampung sana untuk saya jadi orang hebat. Menjadi orang-orang yang diurapi kemudian kembali ke kampung bikin sesuatu yang ada perubahan di kampung. Bapak mama, teman-teman tidak tahu bahwa orang tua berharap itu. Selesai kuliah, pi rubah itu kampung itu. Supaya orang tidak keluar dari itu kampung, pi di Malaysia, pi di Singapura, pi di Hong Kong, pulang mayat semua. Pulang hanya cerita nama saja. Tidak ada yang sukses. Kalaupun kembali juga, paling dia hanya datang bisa beli TV, dia hanya bisa beli motor,
Terus mau kembali jual kembali TV dan motor untuk kembali di sana. Masih baik kalau jual kembali TV dan motor. Tapi kalau jual tanah lagi itu bikin susah orang di kampung lagi. Orang tua bekerja yang tanah yang sebenarnya dia bekerja untuk bisa kasih hidup kita tidak, karena sudah dijual. Kita lagi kemudian berhamba pada orang lain. Kasih kau saya garap itu sawah karena kami pun sawah orang habis jual buang semua. Ini soal kita. Bagaimana mau ada perubahan kalau semuanya dilihat secara mudah, instan? Mau jadi orang hebat harus memulai dari sesuatu yang sulit, tidak langsung bisa merubah. Saya percaya bahwa kita semua yang ada, bapak mama yang duduk jadi hari ini pasti punya cerita masing-masing. Bercerita tentang orang tua yang kemudian, woi puku pakas dengan mati dong, tidak makan juga. Yang penting kami di Kupang makan. Saya alami itu karena apa? Saya di Makassar itu saya orang tua hanya gaji pensiun, kasih kuliah kami berapa orang itu, saya membayangkan dong bagi ini gaji ini, saya berpikir sampai hari ini luar biasa. Bagaimana caranya mereka bagi itu gaji? Ternyata saya tahu bahwa kemudian dong gali lubang, tutup lubang. Di sana dong gali, ambil utang untuk taruh di sini, nanti bagaimana tutup? Saya bilang, saya pikir-pikir ini memang susah. Sebuah penderitaan membuat kita ada jadi orang hebat kelak. Banyak pemimpin-pemimpin yang bercerita tentang itu. Bagaimana dia menjadi orang-orang yang hebat mulai dari penderitaan. Tidak semudah. Sebuah kesuksesan itu ditentukan dengan apa yang kita buat hari ini. Hari ini kita belajar bahwa kita menjadi orang Kristen yang besar karena ada sebuah penderitaan. Memang benar bahwa penderitaan ini dikumandangkan oleh Yesaya yang kemudian bicara tentang orang-orang Israel yang ada di pembuangan di Babel, bagaimana mereka dipersiapkan sebagai sebuah kabar gembira bahwa kalian akan diselamatkan keluar dari Babel ini. Tapi ternyata pemberitaan ini jauh lagi bukan hanya untuk mereka, tapi untuk generasi-generasi berikut. Ingat bahwa yang disebut Mesias itu, dia adalah seorang hamba yang menderita. Ebed Yahweh. Ya, kalau mahasiswa teologi ada di sini dia tahu. Hamba yang menderita. Hamba yang menderita pesannya hanya sampai di pada perjanjian lama, tidak diteruskan di perjanjian baru. Kenapa? Karena para pemimpin orang Farisi, ahli Taurat memahami bahwa bicara pesan mesianik itu bicara tentang seseorang yang datang dengan kewibawaan, yang berdiri sebagai raja. Raja yang angkat pedang, nanti kemudian pimpin ini bangsa Israel untuk berperang. Mereka tidak bisa memahami bahwa masa seorang yang diurapi untuk menjadi pemimpin dia harus menderita. Dia harus diinjak-injak, dia harus diludahi. Bagaimana cara dia merubah ini bangsa? Sedangkan bangsa-bangsa lain injak-injak dia. Salah paham itu yang kemudian membuat pemahaman ini tidak sampai kepada bangsa Yahudi, orang Israel di perjanjian baru. Tidak sampai. Karena dong memahami bahwa kalau dia datang hanya untuk menderita, dia mau bikin apa? Mau bawa ketong keluar untuk sejahtera seperti apa? Ternyata tidak seperti itu. Pemahaman mereka keliru. Ebed Yahweh atau hamba yang menderita bicara tentang kerajaan yang kemudian dikhususkan bahwa tidak selalu kita menjawab atau berhadapan dengan tantangan kehidupan kita, dengan masalah-masalah kita, tidak selalu kita harus mendapatkan apa yang disebut berjalan dengan yang damai sejahtera saja. Bahwa kita sebut penderitaan juga itu bisa kita alami. Penderitaan juga itu yang membuat kita ada dalam sebuah perubahan hidup yang semakin lebih baik. Maka orang-orang tua selalu bercerita tentang penderitaan mereka ketika mereka berjuang untuk menghadirkan kita menjadi pemimpin-pemimpin kelak. Iya kan? Kita yang waktu hari ini belum ada apa-apa, kemudian suatu saat menjadi orang hebat, baru kita mulai cerita. Ternyata pesan ini sampai kepada kita. Pesan bahwa orang tua kita, ternyata dia menitipkan tentang pemimpin itu bicara tentang
bagaimana kita bergumul dengan setiap penderitaan. Dari setiap penderitaan itu kita tahan uji, dan kemudian kita memahami bahwa mau menuju ke puncak tidak semudah apa yang kita pikirkan. Dia harus melalui sebuah perjuangan yang panjang. Hari ini kita mengerti tentang belajar dari penderitaan untuk menghadirkan transformasi. Kita belajar bahwa setiap anak manusia berhadapan dengan apapun, kita harus mencari Tuhan di balik semua itu. Iya toh? Anda dimaki-maki orang, Anda harus mencari apa maksud Tuhan dari semua hal yang saya alami. Anda mengalami sakit, apa maksud Tuhan dari semua yang Anda alami tentang sakit penyakit itu. Anda di kantor, Anda mengalami tekanan dari pimpinan, atau Anda mengalami bulian daripada sesama teman kerja, apa maksud Tuhan di balik semua itu? Orang Kristen harus menemukan Tuhan di balik semua penderitaan. Orang Kristen harus mampu melihat Tuhan di balik semua hal yang kemudian datang dari kehidupannya. Kita jangan hanya melihat keberadaan dan kehadiran Tuhan, kita bilang puji syukur Tuhan. Hari ini kami dikasih makanan, ada berkat orang kasih katong uang, ada orang kasih katong motor atau apapun. Kita jangan hanya melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan di balik-balik semua hal baik itu. Tapi kita juga harus berani mengatakan bahwa kami bertemu Tuhan di balik suasana penderitaan yang kita alami. Makanya teman-teman, bapak mama datang ke hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang berdoa, dong pasti akan bilang gini, sabar, bertahan. Tuhan sementara membentuk kita. Nah, selalu begitu loh. Supaya apa? Supaya kita jangan menyerah. Kalau hari itu kita menyerah, kita tidak mampu berjalan, ada banyak pilihan. Ya kalau mungkin hanya tidur-tidur di rumah, nah baik. Tapi pilihannya ambil motor, kok gas, kincang, terus lari di oto ada begini, juga dia bilang lu yang mondor kok beta. Begitu. Jangan sampai itu soal kita. Mengambil sebuah keputusan yang kemudian tidak mengerti tentang apa maksud Tuhan di balik semua itu. Tugas kita hari ini, karena kita adalah komunitas pencari Tuhan, carilah Tuhan di balik semua keadaan kehidupan kita. Pahami dia, sehingga kita tidak salah paham seperti umat di perjanjian baru. Karena menurut Bultmann itu seorang teolog Kristen, bahwa sebenarnya pesan yang Yesaya sampaikan ini tidak sampai. Ebed Yahweh ini tidak sampai kepada gereja mula-mula. Sehingga kemudian tidak memahami tentang ternyata Tuhan pun maksud tentang Mesias yang datang untuk menjadi pemimpin, menjadi raja itu, mereka salah memahami. Nah disinilah kita melihat itu. Jangan bicara tentang tantangan itu ada di luar. Dalam gereja pun tantangan besar. Gitu. Jalan dalam pelayanan Tuhan ini tantangan besar. Tidak semudah. Mungkin orang melihat bilang, dia pemimpin, dia pendeta, dia majelis. Dong gereja dong pasti dong orang kuat hebat. Betul. Kita bisa kuat kalau kita memahami maksud Tuhan di balik semua itu untuk apa. Tapi kalau kita tidak pernah mendapatkan pemahaman tentang Tuhan di balik semua itu, maka kita bisa salah mengambil keputusan. Semua tergantung kita hari ini. Saya kembalikan, mari kita renungkan baik-baik. Sejauh mana perjalanan kita di dalam rumah tangga, di dalam sekolah, di kuliah, di kerja, di kantor, ataupun dimanapun di gereja Tuhan ini. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, pesan mesianik ini sampai kepada kita, yang kita harus buat adalah temukan Tuhan di balik semua keadaan. Saya omong ini terakhir contoh ya. Saya ingat itu, kita semua perayaan Seroja juga ya, sudah dekat-dekat. Semua ulang tahun kedua. Kita membayangkan bapak mama, saya ingat itu waktu oma di rumah, waktu dia mulai hantam sedu-sedu itu, Seroja itu. Nah sebelumnya saya berkhotbah tentang bagaimana suara Tuhan Eloi Eloi lama sabachthani, ya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Saya berkhotbah sore. Malam ini saya berkhotbah itu saya bilang begini, ingat suatu saat ada waktu di mana kita berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan menghadirkan kesan seolah-olah dia tidak mendengarkan doa kita. Dia akan menghadirkan kesan seolah-olah dia menjauh dari kita.
Betul, habis khotbah sore, malam mulai jam 7, 8 dia mulai pelan-pelan. Jam 10 dia angkat hati. Turter. Saya membayangkan berdoa, angin justru tidak reda. Sampai pada puncak jam 11, 12, lu mau kuat berdoa sampai di mana? Sedangkan Yusuf berdoa sudah angkat hati bilang, ini Tuhan redakan apa segala macam, tapi tidak reda-reda. Kemudian berhenti dan pasrah terima keadaan. Betul, dia bongkar bagian belakang. Yang saya mau kasih tahu kita, ada waktu di mana kita berdoa, kelihatannya Tuhan tidak mendengar, padahal dia ada. Bukan dia tidak ada, dia ada. Hanya kita tidak menemukan dia di balik penderitaan. Kenapa? Yang kita tahu hardik angin berhenti, ya toh? Padahal sebenarnya nikmati itu, supaya Anda yang merasa menderita sepanjang beberapa jam itu. Paling yang Anda harus bisa buat adalah cari tempat aman untuk berlindung supaya jangan basah. Saya bilang saya punya istri dengan anak-anak, saya bilang dia bongkar di mana kita pilih tempat yang aman. Dia bongkar di sini kita cari terus. Yang bisa kita buat adalah berlindung saja. Karena dia sementara membentuk kita tentang bagaimana kekuatan kita bertahan untuk berdoa, meminta kepadanya dalam keadaan apapun. Saya tidak tahu kalau Seroja datang berikut kita mau terima atau tidak. Tentu semua orang tidak mau lagi. Tapi sebenarnya ingat bahwa kita telah dibentuk untuk berhadapan dengan keadaan separah apapun. Covid kita lolos, banyak korban juga. Seroja kita lolos, banyak korban juga. Tapi maksud dibalik itu bahwa ingat, badai dan tantangan sebesar apapun, Tuhan melatih kita untuk melihat keberadaannya. Tuhan melatih kita untuk menemukan Tuhan di balik semua persoalan hidup. Kalau Anda menemukan Tuhan di balik semua itu, Anda tentu mungkin tidak takut. Meskipun dia bongkar rumah, yang penting jiwa ini ada di dalam keselamatan. Sehingga itu yang Paulus bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia mau mati kapanpun dia tidak khawatir. Saya percaya kita itu waktu, itu malam tuh khawatir karena takut mati toh. Betul tuh Sony, betul. Ini bagaimana kalau angin angkat kita putar-putar di udara baru rekas turun. Kita pun pikiran sampai di situ. Ini bagaimana yang terjadi? Karena kita takut mati. Kenapa kita takut mati? Ada banyak soal kita belum selesaikan Tuhan, ya toh. Saya pun teman di sebelah saya belum senyum dengan dia. Ini bagaimana? Saya mau engkau angkat saya putar-putar di langit baru kasih turun lagi. Itu belum selesai. Jadi hari ini waktu kita itu tidak tahu kapan. Bereskan mulai dari hari ini. Selesaikan masalah mulai dari hari ini. Cicil. Soal mungkin Anda mau selesaikan semua. Cicil pelan-pelan. Bilang Tuhan, saya siap kapanpun. Yang penting bahwa yang saya persiapkan adalah pemahaman saya tentang Tuhan. Bahwa saya percaya di dalam keadaan apapun Tuhan ada. Tuhan memberkati kita yang mendengarkan firman dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin.